Soal kritik saudara, Presiden Jokowi juga telah membuka diri dan mempersilahkan kritik disampaikan kepada pemerintah, termasuk yang terkait dengan pelayanan publik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Ini adalah pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan pada acara peluncuran laporan Ombudsman pada 8 Februari 2021 di Jakarta. Nah, apa yang menjadi catatan soal cara Presiden Joko Widodo menjawab kritikan yang disampaikan oleh Anwar Abbas dalam sebuah acara resmi yang dihadiri oleh Presiden? Kami sudah terhubung dengan pengamat psikologi politik dari Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk. Selamat sore, Prof. Hamdi. Selamat sore, Mbak Cindy. Prof, saya ingin mendengar pendapat Prof. Hamdi soal pernyataan dari Anwar Abbas mengkritik Presiden Jokowi ketika Presiden diundang datang ke acara MUI dan kemudian langsung dijawab kritikan itu oleh Presiden Jokowi. Apa maknanya untuk Prof. Hamdi dari peristiwa ini? Ya, saya kira kita senang melihat bahwa MUI juga melontarkan kritik yang sebenarnya juga menjadi kritik yang lama bahwa usaha untuk mengketimpangan dan ketimpang kita sebenarnya tidak pakai indeks Gini rasio, tidak terlalu buruk juga, tidak juga terlalu bagus, ya. Jadi kita dulu sebelum Pak Jokowi itu 0,41 itu sampai 0,5 itu sedang, ya. Jadi kritik itu biasa. Saya kira saya setuju dengan Valdo tadi bahwa Presiden juga terbuka dan dia malah menunjukkan gestur yang tepat. Jadi daripada saya berpanjang lebar untuk pidato, saya jawab saja langsung kritik itu. Nah, acara ini jadi menarik karena Pak Anwar Abbas justru mengkritik memakai data agregat Gini rasio untuk mengatakan bahwa misalnya tuduhannya bahwa pemerintah tidak serius menangani ketimpangan. Faktanya dari angka agregat itu saya kira angka agregat itu paling absah ya, karena itu diukur dari tahun ke tahun. Sebelum Jokowi jadi presiden itu 0,41, setelah jadi presiden sekarang jadi 0,39. Itu sebenarnya membaik, artinya kita menjadi tidak timbang. Tapi Pak Anwar Abbas justru mengartikannya terbalik. Jadi ini salah konsep, jadi ini yang masalah. Jadi mengkritik tapi dengan yang salah, justru setelah kalau pakai ukurannya agregat itu pemerintah Jokowi berhasil turunkan ketimpangan dari 0,41 menjadi 0,9. Orang terbalik artikannya, ya. Saya nggak tahu apakah ini tidak mengerti atau bagaimana sebenarnya. Dia bilang justru memburuk, dulu 0,41 sekarang kok menurun 0,3,9. Itu menjadi lebih timpang. Nah, jadi pertanyaannya apakah Pak Anwar Abbas nggak mengerti? Jadi dia mengkritik ketimpangan itu naik, justru ketimpangannya turun. Jadi artinya kalau kita bicara komunikasi politik, Anda mengkritik dengan data yang salah, ya kritik Anda jadi hambar. Kira-kira begitu. Yang dibicarakan yang lain-lainnya jadi nggak berarti. Walaupun Pak Abbas bersemangat memaparkan beberapa data yang lain, orang mengatakan, loh, Bapak sudah melakukan kesalahan yang fundamental, Pak. Faktanya ketimpangan itu turun sebenarnya di bawah pemerintahan Jokowi. Cuma cukup bagus itu. Karena menurunkan indeks rasio itu tidak gampang, Mbak Cindy, ya. Jadi indeks itu kan berkisar dari 0 sampai 1. 0 itu sangat tidak timpang, ya. 1 itu timpang sekali. 0,5 itu biasanya batas. 0,5 ke atas dianggap sudah mulai alarm. Nah, kita sebelum Pak Jokowi memimpin 0,41, nah sekarang di periode dia turun 0,39. Itu bisa membaik indeksnya. Artinya Prof. Hamdi ingin mengatakan kritikan dari Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas ini salah konsep terkait memaknai ketimpangan ekonomi. Jadi kalau Anda menyerang orang, Anda mengatakan Anda gagal, Pak. Buktinya apa Anda gagal? Kan kita tanyakan, Bapak. Indeksnya sekarang 0,39, itu justru bagus sekarang. Prof. Hamdi, yang menarik adalah jawaban dari Presiden Jokowi terkait kritik dari Anwar Abbas yang menyatakan soal kepemilikan lahan. Anwar Abbas menyatakan bahwa Indonesia ini kepemilikan lahannya dikuasai oleh 1% golongan dari penduduk Indonesia.
Presiden kemudian menjawab itu bukan saya yang bagi. Nah, apa menurut Prof. Hamdi dari jawaban Presiden itu? Iya, kalau kita bicara data dari waktu ke waktu, bahwa misalnya kepemilikan lahan itu kan terjadinya memang betul dari bahkan jauh dari pemerintahan Orde Baru dulu bagi-bagi itu ada studinya itu. Jadi dari sampai sekarang bahwa banyak lahan-lahan itu tidak dimanfaatkan, hanya dijadikan bahan dia dapat konsesi, habis itu mungkin diperdagangkan lagi ke yang lain, ya seperti itu ya. Nah itu kan mau ditertibkan oleh Pak Presiden. Tapi sekali lagi, maksud saya begini, kalau dalam kita melihat forum ini sebagai sebuah debat politik, secara debat politik Pak Anwar Abbas kalah telak dengan Pak Jokowi jadinya. Jadi salah kritik jadinya begitu. Jadi kalau dia menyebutkan data-data yang lain, orang bilang loh Bapak aja udah salah kok mengkritik. Ya begitu jadinya. Baik. Kita sekarang membahas soal komunikasi dari Presiden Jokowi, gestur Presiden Jokowi kita menjawab kritikan itu. Berkali-kali Presiden menyebut Dr. Buya Anwar Abbas ketika menjawab kritikan dari Anwar Abbas di acara itu. Dengan sebutan itu dari sisi psikologi dan juga komunikasi politik, apa artinya, Prof. Hamdi? Ya, jadi kan bisa jadinya diartikan begini, tapi saya tidak tahu kan itu kan lebih baik kita tidak berandai-andai ya, bahwa misalnya ketika seorang menyandang gelar doktor, tentunya harusnya konsep generasi itu dipahami dengan baik. Karena ini konsep umum dalam ilmu-ilmu sosial sebenarnya. Jadi banyak di sosiologi, di psikologi sosial, di psikologi politik, di ekonomi, dan orang tahu bahwa generasi makin kecil itu makin bagus gitu loh. Nah itu artinya, jadi kalau Pak Presiden mengatakan Pak Dr. Anwar Abbas, Bapak memakai konsep gini rasio ya. Gitu. Ada sebutan Buya di situ, Prof. Hamdi. Dr. Buya Anwar Abbas itu beberapa kali Presiden Jokowi menyatakan itu ketika menjawab kritikan dari Anwar Abbas. Menurut Anda apa sebutan Buya itu berkali-kali disebut oleh Presiden? Mengapa? Ya saya kira itu normatif ya kan. Buya ini memang Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia dan kerap disapa dengan Buya. Dan kebetulan Bapak Buya ini juga doktor ekonomi kalau nggak salah, saya lupa ya, doktor ekonomi, dan Pak Presiden menyebut saja dengan lengkap, jadi Dr. Buya Anwar Abbas. Gitu. Dari sisi komunikasi dan juga psikologi politik, apakah ada makna tertentu dari sebutan Buya itu menurut Anda? Iya kan kalau dalam bermasyarakat ya kita kan biasa ya. Jadi memberikan atribut, misalnya kalau orang itu lulusan pesantren kita sebut kiai. Biasanya kalau sebut kiai itu dari Sumatera Barat itu sebut kiai gitu untuk menyebut kaum ulama begitu. Jadi, ya kebetulan Pak Anwar Abbas memang Buya gitu. Kira-kira begitu. Prof. Hamdi melihat apakah ada yang berbeda dari cara Presiden menjawab kritikan, bahkan pada saat acara itu berlangsung Presiden menyingkirkan pidatonya yang sudah disiapkan oleh tim protokoler dan Presiden secara khusus menjawab langsung kritikan dari Anwar Abbas pada saat itu juga. Apakah ada yang berbeda atau Anda melihat ini apa tujuan Presiden ketika langsung menyingkirkan pidato yang disiapkan dan menjawab dengan cepat? Ya, Presiden ingin mengatakan bahwa saya ingin menjawab yang langsung substantif saja deh, daripada saya membacakan pidato yang tentunya pidato resmi itu ada protokolernya, ada formalitasnya. Saya langsung menjawab ke substansi dan Presiden ingin menegaskan saya paham duduk persoalannya sampai sedetil-detilnya. Jadi saya nggak usah pakai teks kira-kira begitu. Menurut Prof. Hamdi, Presiden merasa perlu untuk langsung menjawab pada saat itu juga kritikan dari Anwar Abbas? Ya saya kira enggak apa-apa, kan karena tuduhan ini bisa, kalau kita anggap kritik ini sebagai tuduhan ya, tuduhan yang sangat serius begitu, bahwa pemerintah tidak serius mengurangi indeks ketimpangan ini, padahal dalam beberapa waktu indeksnya kan mulai turun begitu, dan sekarang sedang usahakan lagi usaha yang serius untuk melakukan reformasi pembagian lahan ini, walaupun tentu belum terlalu maksimal mungkin ya, tapi kan butuh waktu gitu loh. Jadi Presiden ingin menunjukkan saya sungguh-sungguh dan saya menguasai bidang ini, kira-kira begitu pesan-pesan yang jelas ya.
Dari bahasa tubuh, dari pilihan kata, kemudian intonasi, Prof. Hamdi melihat ada yang berbeda dari Presiden Jokowi ketika menjawab kritik yang berlangsung di Kongres MUI ini? Ya, saya kira tidak jauh. Kalau kita lihat hari ini pada waktu itu kita lihat malah Presiden lebih rileks kalau saya lihat gitu loh. Jadi ya mencoba mencarikan suasana saja, mungkin tidak supaya tidak ada yang terlalu hilang muka gitu ya. Kan bawanya agak bercanda sedikit tuh. Ya udah saya nggak usah pakai teks ini, saya langsung saya jawab tadi. Buya juga nggak pakai teks kok gitu loh. Jadi dia ingin dan gesturnya kan senyum-senyum itu dan dengan wajahnya yang sumringah kira-kira begitu. Setelah itu dijelaskan datanya satu persatu begitu. Oke, jadi kalau bisa dimaknai dari apa yang terjadi dengan kritikan disampaikan pada saat Presiden menjadi undangan dijawab langsung oleh Presiden Jokowi dengan menjelaskan secara langsung menyampingkan pidato yang sudah disiapkan dan tadi disebut oleh Prof. Hamdi menjawab secara substansial. Apa yang bisa ditangkap dari peristiwa ini dimaknai? Jadi saya kira tadi pesan politiknya jelas. Presiden yang mengatakan ya saya menguasai datanya dan saya confident gitu loh. Saya percaya diri untuk menjawab ini ya itu pesan yang jelas dari gesturnya kalau kita lihat gitu. Apakah menjawab juga soal bagaimana sikap Presiden menghadapi kritikan-kritikan, Prof. Hamdi? Iya, saya kira nggak apa-apa. Jadi kalau sekarang misalnya kita lihat gestur Presiden lebih rileks menanggapi kritik, seperti orang marah, memasang muka yang tegang dan Presiden tenang begitu dan bahkan cenderung lebih wajahnya ramah seperti tersenyum begitu, tapi dia jawabin satu-satu begitu. Saya kira itu gestur yang bagus lah buat kita dan juga beliau mengatakan kami nggak anti kritik gitu, asal kritiknya substansial, berdasar dan argumentatif gitu, datanya bagus. Nah mungkin tadi yang jadi masalah adalah ternyata datanya keliru kan, paling tidak menafsirkanlah datanya keliru bahwa Pak Abbas mengatakan ini indeks Gini rasio kok menurun di bawah pemerintahan Jokowi. Itu sesuatu yang buruk, padahal itu justru sesuatu yang baik. Indeks rasio justru. Dan Pak Jokowi menegaskan lagi, waktu saya masuk, saya tahu kok indeksnya 4,1. 0,41 ya. 0,41 setelah itu turun menjadi 0,39 gitu ya. Baik. Presiden justru ingin menjelaskan bahwa itu adalah sebuah capaian artinya dalam jawaban kritikan itu. Jadi kalau sebagai kritik, saya katakan tadi, jadi tidak mengena jadinya kalau datanya sudah salah. Baik, terima kasih Prof. Hamdi Muluk, pengamat psikologi politik dari Universitas Indonesia, sudah berbagi informasi dan berbagi pendapat bersama kami di Kompas Petang hari ini. Selamat sore, Prof. Hamdi. Selamat sore, Cindy.